Pengiriman ke Sulawesi Tenggara. Fikri adalah seorang pemuda berusia 25 tahun yang baru saja menyelesaikan studinya di jurusan Teknik Kimia. Dengan semangat yang membara, dia mendapatkan pekerjaan pertamanya sebagai pemasang unit kualitas air di sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan. Ketika dia menerima tawaran itu, dia merasa seolah-olah semua usaha dan kerja kerasnya selama ini terbayar. Setelah beberapa minggu menunggu, Fikri akhirnya diberangkatkan ke Sulawesi Tenggara. Dia terbang dengan pesawat kecil yang membawa penumpang ke daerah terpencil, melewati hamparan laut biru dan hutan lebat yang tampak tak berujung. Ketika pesawat mendarat, Fikri disambut dengan cuaca yang lembab dan panas, aroma tanah basah menyelimuti sekitarnya. Dia merasakan kegembiraan dan sedikit kecemasan saat memikirkan apa yang akan dia hadapi di tempat baru ini. Di bandara kecil, dia bertemu dengan rekan-rekannya, Andi dan Rina, yang sudah lebih dulu tiba. Mereka adalah teknisi berpengalaman yang sudah beberapa kali ditugaskan di lokasi pertambangan. Andi, dengan senyum lebar dan sikap ceria, mengajak Fikri berbincang tentang pekerjaan yang akan mereka lakukan. Rina, yang lebih pendiam dan serius, memberikan informasi tentang lokasi dan tantangan yang mungkin mereka hadapi. Setelah pertemuan singkat itu, mereka berangkat menuju situs pertambangan yang terletak beberapa jam perjalanan dari bandara. Di sepanjang perjalanan, Fikri terpesona oleh pemandangan alam yang indah, tetapi seiring mereka memasuki area pertambangan, suasana mulai berubah. Hutan yang sebelumnya lebat kini terlihat gersang akibat aktivitas pertambangan. Mesin-mesin berat beroperasi di kejauhan, mengeluarkan suara bising yang mengganggu ketenangan alam. Setibanya di barak tempat mereka tinggal, Fikri merasa campur aduk. Barak itu sederhana, hanya terdiri dari beberapa kamar yang dihuni oleh para pekerja. Temboknya terbuat dari kayu, dan atapnya terbuat dari seng yang sudah mulai berkarat. Meskipun fasilitasnya minim, Fikri berusaha untuk bersikap positif. Dia berpikir bahwa ini adalah bagian dari pengalaman yang harus dilalui. Malam pertama mereka di barak, suasana terasa mencekam. Fikri tidak bisa tidur dengan nyenyak. Dia mendengar suara-suara aneh dari luar, suara mesin yang bergetar dan bisikan angin yang seolah-olah membawa pesan. Dia berbaring di tempat tidur, berusaha menenangkan pikirannya, tetapi ketakutan mulai menyelinap masuk. Dia merasakan dingin yang menyengat, seolah ada sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan. Saat hari mulai pagi, Fikri dan rekan-rekannya bersiap untuk memulai pekerjaan. Mereka mengecek alat-alat yang akan digunakan dan membagi tugas. Fikri bertugas memasang unit kualitas air di dekat sungai yang mengalir di dekat lokasi pertambangan. Selama bekerja, dia merasakan tatapan aneh dari rekan-rekannya. Beberapa dari mereka tampak gelisah, seolah merasa ada yang tidak beres. Ketika Fikri sedang memfokuskan diri pada pekerjaannya, dia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Dia menoleh, tetapi hanya melihat pepohonan yang bergerak di tiup angin. Dia mencoba mengabaikannya, tetapi rasa tidak nyaman itu terus mengganggu pikirannya. Saat dia kembali bekerja, dia merasakan ada sesuatu yang berbeda di sekitarnya, seolah ada entitas yang mengawasi setiap gerakannya. Hari-hari berlalu, dan Fikri mulai beradaptasi dengan rutinitas barunya. Namun, kejadian aneh terus terjadi. Lampu di barak sering mati sendiri, dan suara-suara tanpa asal semakin sering terdengar. Suatu malam, saat mereka berkumpul untuk makan malam, Andi menceritakan tentang pengalaman aneh yang dia alami. Dia mengaku melihat sosok wanita berpakaian putih di dekat sungai. Fikri dan Rina hanya tertawa, tetapi di dalam hati mereka merasa bahwa cerita itu mungkin ada benarnya. Malam itu, saat Fikri berbaring di tempat tidur, dia terbangun oleh suara bisikan lembut yang memanggil namanya. Ketika dia membuka mata, suasana kamar terasa dingin dan mencekam. Dia merasa terjaga, tetapi matanya tidak bisa bergerak. Dia berusaha untuk tenang, tetapi ketakutan menyelimutinya. Pada saat itu, dia berjanji pada dirinya sendiri untuk mencari tahu lebih banyak tentang tempat ini dan kejadian-kejadian aneh yang terjadi di sekitarnya. Munculnya sosok misterius. Hari-hari di lokasi pertambangan terus berlalu,
dan Fikri mulai terbiasa dengan rutinitas kerjanya. Meskipun suasana di sekitar terasa asing dan kadang menakutkan, dia berusaha untuk tetap fokus pada tugasnya. Namun, perasaan cemas yang terus mengganggu tidak bisa diabaikannya. Setiap malam, dia sering terbangun oleh suara-suara aneh, dan setiap kali dia menoleh, selalu hanya ada kegelapan yang menyelimuti barak. Suatu sore, saat Fikri dan timnya sedang bekerja di dekat sungai, Andi menghampiri mereka dengan wajah pucat. "Kalian tidak akan percaya apa yang baru saja aku lihat," teriaknya. Rina dan Fikri menatapnya penuh rasa ingin tahu. "Aku melihat seorang wanita berpakaian putih berdiri di antara pepohonan. Dia hanya menatapku, lalu menghilang begitu saja." Andi terlihat sangat ketakutan. Rina tertawa, berusaha meredakan suasana. "Mungkin itu hanya imajinasimu, Andi. Kita semua kelelahan," katanya. Namun, Fikri merasakan ketegangan di udara. Dia tidak bisa mengabaikan cerita Andi, terutama setelah beberapa hari terakhir di mana dia sendiri merasa ada yang aneh. Malam itu, Fikri terbaring di tempat tidurnya, mencoba untuk tidur. Dia teringat pada cerita Andi dan perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Saat dia memejamkan mata, suara bisikan kembali terdengar. Bisikan itu lembut, seolah memanggil namanya. Fikri berusaha menenangkan diri dan mengabaikannya, tetapi saat dia membuka mata, dia melihat sosok wanita itu di jendela kamar. Wanita itu tampak cantik, tetapi wajahnya tidak terlihat jelas. Dia berpakaian putih, dan rambutnya panjang terurai. Fikri merasakan ketakutan yang luar biasa, tetapi juga rasa ingin tahu yang membara. Dia mencoba untuk bergerak, tetapi tubuhnya seolah terikat. Dalam ketegangan yang melanda, sosok itu menghilang dalam sekejap, meninggalkan Fikri dengan perasaan campur aduk. Keesokan harinya, Fikri menceritakan pengalamannya kepada Andi dan Rina. Andi mendengarkan dengan serius, sementara Rina hanya tersenyum, berusaha meyakinkan Fikri bahwa semua itu hanyalah imajinasi. Namun, Fikri merasa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar imajinasi. Dia mulai mencari tahu tentang tempat itu, berharap menemukan penjelasan untuk semua keanehan yang terjadi. Setelah bekerja, Fikri pergi ke desa terdekat untuk mencari informasi. Dia bertanya kepada penduduk tentang cerita-cerita yang beredar di daerah itu. Seorang wanita tua mengisahkan tentang Kandole, roh perempuan yang sering muncul di lokasi pertambangan. "Dia adalah arwah yang tidak tenang," kata wanita tua itu. "Banyak yang mengatakan dia adalah korban dari kecelakaan di tambang. Dia muncul untuk memperingatkan dan meminta tolong." Fikri merasa terhubung dengan cerita itu. Dia mulai berpikir bahwa sosok yang dia lihat mungkin adalah Kandole. Dalam benaknya, ada rasa simpati yang mendalam terhadap arwah tersebut. Dia merasa bahwa dia seharusnya melakukan sesuatu untuk membantu, meskipun dia tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Setelah kembali ke barak, Fikri menceritakan kepada Andi dan Rina tentang Kandole. Rina tampak skeptis, tetapi Andi mulai menunjukkan minat. "Apa kita harus melakukan sesuatu?" tanyanya. Fikri mengangguk. "Mungkin kita bisa melakukan semacam penghormatan. Jika dia memang arwah yang tidak tenang, kita harus membantu dia menemukan ketenangan." Malam itu, ketika semua orang beristirahat, Fikri merasa gelisah. Dia mendengar suara langkah kaki di luar barak. Dengan rasa ingin tahu yang mendominasi ketakutannya, dia keluar dari kamar. Di luar, dia melihat sosok wanita berpakaian putih berdiri di ujung jalan setapak, tatapannya kosong tetapi penuh harapan. Fikri merasa dorongan untuk mendekatinya, tetapi saat dia melangkah maju, sosok itu menghilang ke dalam kegelapan. Peristiwa ini semakin memperkuat keyakinan Fikri bahwa ada sesuatu yang lebih besar terjadi di tempat itu. Dia merasa terjebak antara rasa takut dan tanggung jawab. Meskipun Andi dan Rina mulai meragukan cerita-ceritanya, Fikri merasa bahwa dia harus mencari cara untuk berkomunikasi dengan Kandole. Hari-hari berikutnya, Fikri mulai mengumpulkan informasi lebih lanjut tentang kejadian-kejadian aneh di lokasi pertambangan. Dia berbicara dengan pekerja lain dan mendengarkan kisah-kisah mereka tentang hantu, roh, dan pengalaman mistis.
Setiap cerita memberi Fikri petunjuk lebih dalam tentang keberadaan Kandole dan bagaimana dia bisa membantunya. Dengan semangat yang berkobar, Fikri bertekad untuk menemukan cara agar bisa berbicara dengan sosok misterius itu. Dia mulai merencanakan sebuah ritual sederhana yang bisa membantunya menjangkau Kandole, berharap bisa memahami apa yang sebenarnya dia inginkan. Namun, dia tidak menyadari bahwa ketegangan yang mengelilinginya akan segera meningkat, dan pertemuannya dengan Kandole akan membawa dampak yang jauh lebih besar daripada yang bisa dia bayangkan. Teror di malam hari. Malam di lokasi pertambangan semakin gelap, dan Fikri merasakan ketegangan yang semakin meningkat di sekelilingnya. Kejadian-kejadian aneh yang dialaminya semakin sering terjadi, dan dia merasa seolah-olah terjebak dalam mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Setiap malam, suara-suara aneh, bisikan lembut, dan langkah kaki yang tak terlihat membuatnya sulit untuk tidur dengan nyenyak. Suatu malam, setelah seharian bekerja keras, Fikri berusaha untuk tidur lebih awal. Dia berbaring di tempat tidurnya, berharap bisa mendapatkan sedikit ketenangan. Namun, saat malam semakin larut, dia mendengar suara berisik dari luar barak. Suara itu terdengar seperti teriakan, tetapi dalam nada yang sangat lembut, seolah-olah berasal dari jauh. Ketika dia membuka mata, Fikri merasakan hawa dingin yang menusuk. Dia menatap ke arah pintu, dan saat itulah dia melihat sosok wanita berpakaian putih berdiri di ambang pintu. Wajahnya tertutup oleh bayangan, tetapi Fikri merasakan tatapan itu seolah menembus jiwanya. Dia merasa terperangkap, tidak bisa bergerak, dan terjebak antara rasa takut dan rasa ingin tahu. Sosok itu mulai mendekat, dan Fikri bisa merasakan kehadiran yang kuat. "Siapa kamu?" Fikri berusaha bertanya, tetapi suaranya hanya terdengar seperti bisikan. Wanita itu tidak menjawab, hanya terus mendekat. Dalam keadaan panik, Fikri mencoba untuk berteriak, tetapi suaranya seolah tercekik di tenggorokannya. Akhirnya, sosok itu berhenti tepat di depannya. Fikri merasakan detak jantungnya semakin cepat, dan saat dia berusaha untuk melihat lebih jelas, sosok itu tiba-tiba menghilang. Fikri terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya, merasa bingung dan ketakutan. Dia berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya mimpi, tetapi rasa ketakutan itu terus menghantuinya. Keesokan harinya, Fikri duduk bersama Andi dan Rina saat sarapan. Dia menceritakan tentang pengalamannya semalam, tetapi Rina hanya menggelengkan kepala. "Kamu pasti terlalu lelah, Fikri. Semua ini hanya imajinasi," katanya. Andi, di sisi lain, lebih tertarik. "Mungkin kita harus mencari tahu lebih banyak tentang Kandole," ujarnya. "Jika dia memang arwah yang tidak tenang, kita harus melakukan sesuatu untuk membantu." Malam itu, Fikri tidak bisa tidur. Dia merasakan ketegangan di udara dan mendengar suara-suara aneh lagi. Suara bisikan kembali memanggil namanya, semakin jelas dan mendesak. Dengan tekad yang kuat, Fikri memutuskan untuk keluar dari barak dan mencari tahu sumber suara tersebut. Saat dia berjalan di luar, kegelapan menyelimuti sekitarnya. Lampu yang redup membuat suasana semakin menyeramkan. Fikri memperhatikan setiap gerakan di sekitarnya, berharap menemukan jawaban. Dia berjalan menuju sungai di dekatnya, tempat di mana dia pertama kali melihat sosok Kandole. Saat dia tiba di tepi sungai, angin bertiup kencang, dan Fikri merasakan hawa dingin yang menusuk. Dia berdiri di sana, mencoba mendengarkan suara yang memanggilnya. Dalam kegelapan, dia melihat sosok wanita berpakaian putih muncul di antara pepohonan. Fikri merasa jantungnya berdegup kencang, tetapi dia merasa terdorong untuk mendekatinya. "Kenapa kau memanggilku?" Fikri berusaha bertanya, tetapi suaranya tersangkut. Wanita itu hanya menatapnya dengan tatapan kosong, dan saat dia melangkah lebih dekat, sosok itu menghilang lagi. Fikri merasa putus asa, terjebak dalam ketidakpastian. Kembali ke barak, Fikri merasa semakin tertekan. Dia mulai mengalami mimpi buruk setiap malam, di mana sosok Kandole selalu muncul, seolah ingin menyampaikan pesan. Dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang sangat penting yang harus dia lakukan, tetapi dia tidak tahu apa itu. Suatu malam,
Saat Fikri terbangun dari mimpi buruknya, dia merasakan sesuatu yang berbeda. Di sudut kamarnya, dia melihat bayangan gelap yang bergerak. Dalam keadaan panik, dia menyalakan lampu, tetapi tidak ada apa-apa di sana. Namun, saat dia mematikan lampu kembali, bayangan itu muncul lagi, kali ini lebih dekat. Fikri merasakan ketakutan yang luar biasa, dan saat dia berusaha untuk bangkit dan melarikan diri, bayangan itu tiba-tiba mendekat dan menyentuhnya. Tubuhnya terasa kaku, dan dia terjatuh ke lantai. Dalam keadaan setengah sadar, dia mendengar suara bisikan yang semakin jelas, "Bantu aku." Fikri terbangun dengan nafas tersengal-sengal, keringat dingin membasahi tubuhnya. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan seperti ini. Dia harus mencari cara untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana dia bisa membantu sosok di hadapannya. Keesokan harinya, Fikri memutuskan untuk berbicara dengan Andi dan Rina. Dia menceritakan semua yang terjadi dan mengusulkan untuk mencari tahu lebih dalam tentang Kandole dan sejarahnya. Andi setuju, tetapi Rina tetap skeptis. "Kalau kamu mau, silakan. Tapi aku tidak mau terlibat lebih jauh," katanya. Fikri merasa kesepian, tetapi dia tidak bisa menyerah. Dia tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar ketakutan. Dia harus menemukan cara untuk membantu Kandole, meskipun itu berarti menghadapi kegelapan yang mungkin mengancam hidupnya. Ketegangan semakin meningkat, dan Fikri menyadari bahwa perjalanan ini akan membawanya pada penemuan yang mengubah hidupnya selamanya. Pesan dari Kandole. Setelah mengalami serangkaian kejadian menakutkan, Fikri merasa putus asa tetapi juga semakin bertekad untuk memahami sosok Kandole. Rasa penasaran dan rasa tanggung jawab membawanya untuk mencari tahu lebih dalam tentang arwah tersebut. Dia merasa ada pesan yang belum tersampaikan, dan dia harus menemukan cara untuk berkomunikasi dengan Kandole. Keesokan harinya, Fikri memutuskan untuk menjelajahi daerah sekitar pertambangan, berharap menemukan lebih banyak informasi tentang Kandole. Dia pergi ke desa terdekat, bertanya kepada penduduk tentang sejarah dan legenda yang berkaitan dengan tempat itu. Fikri bertemu dengan seorang lelaki tua yang dikenal sebagai dukun setempat, yang memiliki pengetahuan luas tentang roh-roh yang menghuni daerah tersebut. Siapa sebenarnya Kandole? Fikri bertanya dengan penuh harapan. Dukun itu menatap Fikri dengan serius, seolah-olah menilai niatnya. Kandole adalah arwah seorang wanita yang meninggal di sini. Dia adalah pekerja tambang yang terjebak dalam ledakan yang terjadi bertahun-tahun yang lalu, jelas dukun itu. Sejak saat itu, dia tidak bisa tenang. Dia muncul kepada mereka yang memiliki hati yang peka, menginginkan bantuan untuk menyampaikan pesan. Fikri merasa terhubung dengan cerita itu. Dia tidak hanya ingin membantu Kandole, tetapi juga mengerti apa yang sebenarnya dia inginkan. Dukun itu memberikan beberapa saran untuk berkomunikasi dengan arwah. Bawalah bunga segar ke tempat di mana dia sering muncul. Bunga adalah simbol kehidupan dan bisa membantu menjembatani dunia kita dan dunia mereka, kata dukun itu. Dengan semangat baru, Fikri kembali ke barak dan mencari cara untuk mendapatkan bunga segar. Dia tahu bahwa di sekitar sungai ada beberapa tanaman liar yang berbunga. Keesokan harinya, dia berjalan ke tepi sungai dan mengumpulkan beberapa bunga yang indah dan berwarna-warni. Setelah itu, dia kembali ke lokasi di mana dia pertama kali melihat Kandole. Saat Fikri meletakkan bunga-bunga itu di tanah, dia merasakan hawa dingin menyelimuti sekitarnya. Angin berhembus lembut, dan tiba-tiba dia mendengar suara bisikan yang lembut. "Terima kasih," suara itu terdengar jelas dalam pikirannya, seolah-olah datang dari jauh. Fikri merasa terharu. Dia berusaha untuk tetap tenang dan mulai berbicara. "Kandole, apa yang kau inginkan dariku?" "Aku ingin membantumu," katanya dengan suara pelan. Angin bertiup lebih kencang, dan dia merasakan kehadiran yang kuat di sampingnya. Sosok wanita berpakaian putih muncul di hadapannya. Wajahnya masih samar tetapi Fikri bisa merasakan rasa sedih yang mendalam. "Bawakan aku bunga," bisik sosok itu, dan Fikri merasakan hatinya tertekan oleh kesedihan. "Apa yang terjadi padamu? Kenapa kamu tidak bisa tenang?"
Fikri bertanya lagi, berharap mendapatkan jawaban. Kandole mengulurkan tangannya, dan Fikri merasa tergerak untuk menyentuhnya. Namun, saat dia mendekat, sosok itu kembali menghilang, meninggalkan Fikri dalam kebingungan. Dia merasa ada sesuatu yang lebih dalam yang ingin disampaikan, tetapi kata-kata itu tidak pernah terucap. Kembali ke barak, Fikri menceritakan pengalamannya kepada Andi dan Rina. Andi terlihat tertarik, sementara Rina masih skeptis. Kamu harus fokus pada pekerjaanmu, Fikri. Jangan biarkan semua ini mengganggu pikiranmu, kata Rina. Namun, Fikri tidak bisa mengabaikan apa yang telah dia alami. Malam itu, Fikri kembali bermimpi tentang Kandole. Dalam mimpinya, sosok itu muncul lagi, dan kali ini dia melihat wajahnya lebih jelas. Wajahnya terlihat penuh harapan dan kesedihan. Bawakan aku bunga, dan ingatkan mereka, Kandole berbisik, tetapi kali ini, Fikri merasa ada sesuatu yang lebih mendesak dalam suaranya. Ketika Fikri terbangun, dia merasakan dorongan yang kuat untuk melakukan sesuatu. Dia mulai merencanakan sebuah acara kecil untuk mengenang Kandole dan pekerja-pekerja yang pernah ada di lokasi tersebut. Dia ingin memberikan penghormatan kepada mereka yang telah kehilangan nyawa dan juga mengingatkan rekan-rekannya tentang pentingnya keselamatan di tempat kerja. Fikri mengajak Andi dan Rina untuk ikut serta dalam rencananya. Dia menjelaskan bahwa acara ini bukan hanya untuk menghormati Kandole, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran akan keselamatan kerja di lokasi pertambangan. Andi setuju dan bersemangat untuk membantu, tetapi Rina masih ragu. Apa yang kau lakukan mungkin hanya akan membuat keadaan semakin buruk. Tapi jika itu yang kau inginkan, aku akan ikut, katanya. Fikri merasa lega dengan dukungan Andi dan berharap Rina bisa memahami niat baik mereka. Mereka mulai merencanakan acara penghormatan, mengundang pekerja lain dan penduduk setempat untuk berpartisipasi. Fikri merasa bahwa ini adalah langkah awal untuk membantu Kandole menemukan ketenangan yang dia cari. Malam sebelum acara, Fikri bermimpi lagi tentang Kandole. Kali ini, sosok itu terlihat lebih cerah dan penuh harapan. Dalam mimpinya, dia melihat sekelompok orang berkumpul, meletakkan bunga dan melakukan penghormatan. Fikri terbangun dengan perasaan bahwa mereka sedang berada di jalur yang benar. Kebenaran yang menyakitkan, hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Fikri, Andi, dan Rina telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk acara penghormatan bagi Kandole dan para pekerja yang hilang di lokasi pertambangan. Mereka mengundang semua rekan kerja dan penduduk desa untuk berkumpul di tepi sungai, tempat di mana Fikri pertama kali melihat sosok Kandole. Suasana tegang terasa di udara, tetapi ada juga rasa harapan yang menghangatkan hati. Fikri tiba lebih awal untuk menyiapkan bunga-bunga yang telah dia kumpulkan. Dia memilih bunga-bunga segar yang berwarna-warni dan meletakkannya di tanah, membentuk pola indah di sekitar tempat yang telah ditentukan. Saat dia menyusun bunga-bunga itu, kenangan akan Kandole dan mimpinya menghantuinya. Dia bertekad untuk membuatnya tenang, berharap bisa mendengar suaranya lagi. Saat para peserta mulai berdatangan, Fikri merasakan campuran antara kegembiraan dan ketakutan. Andi berusaha menyemangatinya, sementara Rina tetap terlihat skeptis. Kita semua di sini untuk menghormati mereka yang telah pergi. Mari kita lakukan ini dengan serius, Fikri menyatakan dengan tegas. Acara dimulai dengan Fikri memberikan pidato singkat. Hari ini, kita berkumpul untuk mengenang mereka yang telah kehilangan nyawa dalam tragedi di tempat ini. Kami ingin menghormati arwah Kandole dan semua pekerja yang pernah ada di sini. Mari kita ingat untuk selalu menjaga keselamatan dan menghargai nyawa setiap orang, ungkapnya, suaranya bergetar penuh emosi. Setelah pidato, Fikri mengajak semua orang untuk meletakkan bunga di dekat sungai. Saat mereka menaruh bunga, Fikri merasakan kehadiran yang menyentuh. Dia menutup matanya, berharap Kandole bisa merasakan rasa hormat dan cinta yang ditunjukkan oleh semua orang. Namun, saat malam mulai larut dan suasana semakin mencekam, Fikri merasakan perubahan yang aneh. Angin bertiup lebih kencang, dan suasana menjadi dingin. Dia bisa merasakan ketegangan di antara orang-orang yang hadir.
Beberapa dari mereka mulai melihat ke arah pepohonan, seolah merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Tiba-tiba, suara teriakan menggema di udara. Semua orang terdiam dan memandang ke arah suara itu. Fikri, yang merasa jantungnya berdegup kencang, melihat sosok wanita berpakaian putih berdiri di tepi sungai, wajahnya tertutup bayangan. Kandole, Fikri berbisik, terkejut tetapi juga terpesona. Sosok itu mulai bergerak mendekat, dan Fikri merasakan getaran di sekelilingnya. "Apa yang kau inginkan?" Fikri berusaha bertanya, tetapi suaranya tenggelam dalam ketakutan yang melanda kerumunan. Sosok Kandole berhenti di depan mereka, dan tiba-tiba, wajahnya terlihat jelas. Fikri terperangah saat melihat ekspresi kesedihan yang mendalam di wajahnya. "Aku membantu kalian, tetapi kalian tidak mendengarkan," Kandole berbisik, suaranya lembut tetapi penuh penekanan. "Kecelakaan itu bukan hanya kecelakaan. Ada yang disembunyikan di sini." Kata-kata itu menggema di pikiran Fikri, dan dia merasakan ketegangan yang mengisi udara. Semua orang terdiam, tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Fikri merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya berhenti. Dia teringat semua cerita yang dia dengar tentang kecelakaan yang terjadi di pertambangan. "Apa maksudmu? Apa yang sebenarnya terjadi?" Fikri bertanya dengan nada penuh harap. Kandole mengulurkan tangannya, dan Fikri merasakan dorongan untuk mendekat. "Ada banyak rahasia di tempat ini. Keselamatan diabaikan, dan banyak nyawa yang hilang karena keserakahan," katanya dengan suara yang penuh kesedihan. "Bantulah aku untuk mengungkap kebenaran ini. Jangan biarkan kematianku dan yang lainnya sia-sia." Kata-kata itu membuat Fikri tertegun. Dia menyadari bahwa ada lebih dari sekadar hantu yang ingin berkomunikasi dengannya. Kandole adalah simbol dari semua pekerja yang tidak mendapatkan keadilan. Dia merasa tergerak untuk melakukan sesuatu, tetapi rasa takut mulai menggerogoti hatinya. Malam itu, Fikri dan semua yang hadir menyaksikan sosok Kandole menghilang kembali ke kegelapan. Suasana menjadi tegang, dan Fikri merasakan beban berat di pundaknya. Dia tahu bahwa dia harus mengambil tindakan dan menyuarakan kebenaran yang telah lama terpendam. Keesokan harinya, Fikri mengajak Andi dan Rina untuk berdiskusi. "Kita harus melakukan sesuatu untuk mengungkap kebenaran tentang kecelakaan itu. Kita tidak bisa membiarkan semua ini terpendam dalam kegelapan," katanya dengan tegas. Andi setuju dan bersemangat untuk membantu, tetapi Rina masih ragu. "Tapi apa yang bisa kita lakukan? Kita hanya pekerja biasa," ujarnya. Fikri menjawab, "Kita bisa mencari tahu dan mengumpulkan bukti. Jika ada yang tidak beres, kita harus berbicara. Kita harus melindungi diri kita sendiri dan rekan-rekan kita." Rina akhirnya setuju, tergerak oleh semangat Fikri. Mereka mulai menyelidiki lebih lanjut, berbicara dengan pekerja lain yang mungkin memiliki informasi dan mencari dokumen yang berkaitan dengan kecelakaan itu. Saat mereka menggali lebih dalam, Fikri merasa semakin terhubung dengan perjuangan Kandole dan semua pekerja yang telah kehilangan nyawa mereka. Namun, semakin dalam mereka menyelidiki, semakin banyak ancaman yang mereka hadapi. Fikri mulai menerima pesan-pesan misterius yang memperingatkan agar dia tidak melanjutkan penyelidikan. Dia merasakan ketegangan yang semakin meningkat, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa mundur. Dia harus melawan kegelapan yang telah melanda tempat itu.